15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit sewu nggih Gus. Semua makhluk hidup pasti mengalami kematian yang biasanya tidak tidur, yaitu nafas atau jantungnya Al-Quran. Dan sebelum kita kembali perjalanan menuju pulang yaitu ke rahmatullah, kita kan semua orang pasti mengalami sakaratul maut. Lah pas sakaratul maut Gus, itu kan banyak orang seumpama di dunia itu kesenangan yaitu kemerlapnya dunia atau kebahagiaan dunia yang akan ditinggal sama ruh untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kan semua itu sudah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang saya tanyakan, kenapa kalau sakaratul maut kebiasaan kan disuruh seumpama mbah ilingo, mbah nyebuto, kan gitu ya. Yang kebanyakan itu dominan surat Yasin. Kalau di dalam pesarian kan juga banyak surat Yasin atau jantungnya Al-Quran. Padahal itu surat Yasin yang 83 ayat. Mohon maaf ya Bu, kula mboten saged ngaos. Kan itu artinya kan beda-beda. Seumpama orang yang kesenangan dunia itu berlebihan, kan biasanya kalau sakaratul maut ada yang mensem, ada yang melirik. Kok gak dikasih yang ayat seperti ayat 40. Lasam yang banggilah antu tulikar komaro walalai sabiqun nahar. Wis aja kuwatir, Mak. Gak ngarah matahari bertemu dengan bulan, gak ngarah tubruan. Aja kuwatir, tak jogone sing ndok omah iki. Atau kok gak dikasih yang seperti ayat 61 supaya tidak bingung. Panik buduni hada siratu mustaqim. Wis nyembah aku atau Allah, itu jalan yang lurus. Kenapa kok yang sering itu dibaca semua? Kan ada yang artinya itu berlawanan seperti ayat 29 atau 53 sama-sama ingkana, tapi yang satu muhdharun, yang satu khalidun, menjauh sama mendekat. Kok dibaca semua? Yang menurut tauhid itu gimana Gus, supaya kembali menuju perjalanan pulang ke rahmatullah atau Sang Pencipta itu yang bagaimana menurut ketauhidan? Mumpung ada yang menyampaikan atau menyambungkan. Matur sembah nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang itu ngerti innalillahi, tapi mboten ngerti wa inna ilaihi raji'un. Kesimpulan dalam seluruh ajaran ilmu tauhid itu, supaya jiwa manusia itu kesempurnaan dalam perjalanan pulang pergi pulang. Kalau pertanyaannya mengapa, ya jawabannya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah yang mana kita pada kesempatan ini masih diberikan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat wa afiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti tausiah dari Syekh Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilhamdulillah bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'in tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamidhihi ila akhir zaman, wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, wahai saudara-saudaraku, tatkala di dalam hatimu itu sudah ada satu keinginan untuk meninggalkan perkara-perkara selain Allah dalam rangka mendekat dan bertemu Allah yang sesuai dengan teladannya Rasulullah, maka janganlah hatimu khawatir dan merasa heran ataupun merasa takut apabila dihadapkan keadaanmu itu dalam masalah urusan dunia iku difekirke Gusti Allah. Tatkala itu betul-betul dihadapkan Allah pada dirimu, maka ada rencana Allah yang mungkin belum kamu ketahui. Apa rencana Allah? Pertama, tatkala kebutuhan jasmaniahmu itu tidak dihabiskan Allah, justru nafsu-nafsu di dalam dirimu itu berbangga diri dengan keadaan di mana keadaanmu itu tentang masalah duniawiyah berkecukupan bahkan bergelimpahan. Itu akan menjadikan susahnya dirimu untuk tinggalkan perkara selain Allah. Sehingga maksud dan tujuan Allah menghabiskan, bahkan menghadapkan selalu ujian yang bersifatkan balak itu didatangkan.
Sebab pada umumnya nafsu ketika saat mendapatkan anugerah yang tidak kekal ini banyak kepentingan. Banyak kepentingan yang kita tidak tahu. Justru ketika saat dihadapkan situasi keadaan kebutuhan jasmaniah ini min atau selalu silih berganti ujian yang enggak enak, itu tidak disukai nafsu. Itu satu. Nomor dua, maksud dan tujuan Allah selalu menghadapkan kondisi yang tidak enak itu supaya hatimu itu tidak mudah terkontaminasi oleh kepentingan nafsu di dalam diri kita. Kalau hati sudah tidak mudah terkontaminasi dengan kepentingan nafsu dalam hati kita masing-masing, maka itulah yang kami maksud golongan orang-orang yang hatinya lebih cepat datangnya kepada Allah, laksana seperti kalbarki, datangnya laksana seperti kilat. Oleh sebab itu, janganlah kau bersedih jikalau dihadapkan ujian yang enggak enak, termasuk garwa sampean kali kula niki metotok ae terus. Wis serak gelem budal nyambut gawe kaya inggudo ae terus. Udah bersabarlah, karena Allah sengaja untuk menghabiskan cintamu terhadap makhluk berupa garwa kita supaya bisa belajar bercinta hanya pada Allah. Udahlah Pak, Bu, kan sudah dikatakan anugerah iku ono loro, kekalan tidak kekal. Bukan berarti kita fanatik mengutamakan anugerah yang kekal terus kita melalaikan anugerah yang tidak kekal. Enggak. Ibu, Bapak, kula dulu itu juga salah satu pelaku memperdalam dan menghayati sekaligus mengamalkan tentang masalah ilmu sejati. Walaupun ilmunya itu tidak maksimal, paling tidak pahamlah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti ku ya apa. Ini versi apa yang kami terima, enggak bertolak belakang dengan hukum agama. Enggak. Entah generasi berikutnya itu bagaimana cara menyampaikan. Intinya ngeten, pedoman tentang masalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, piye carane sampean kali kula bisa kembali kepada Allah, kepada Gusti Allah.
kepada pangeran, kita tidak keluar dari maksud surat Al-Baqarah ayat 256. Ini sistem yang kami terima untuk bisa sampai pada satu tujuan. Terlebih dahulu, apa semua penghalang yang menjadikan terlambatnya, bahkan tidak bisanya jiwa itu sampai ke Tuhan, itu harus dihanguskan. Makanya bahasa Qur'ani yakfur bitauhud. Ini proses meditasinya di situ. Lah, terus ketika saat mempraktekkan yakfur bitauhud, itu nggak pilih-pilih waktu, nggak pilih-pilih aktivitas. Enggak. Ini keterangan yang kami dapatkan dari romo saya. Sehingga di tengah-tengah ada rumor yang menyebutkan para pelaku meditasi itu harus meninggalkan ini itu, boten. Harus meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang syariat, boten. Ini apa yang kuterima. Di situ ada sistem dua. Allah memperjalankan si salik untuk bisa sampai ke wusul, itu ada sistem dua. Pertama, sistem di mana seseorang itu masih ada ikatan hablum minan nas. Ini yang kami sebut sebagai pengamalan manunggaling kawula Gusti itu, baik di ibadah ghairu mahdoh, tidak murni, ataupun mahdoh, murni. Ini yang pada saat itu aku terima. Kalau generasi setelahnya itu beda, wallahu alam. Dasar hujai di mana? Al-Baqarah juga ayat 238. Mengapa harus Al-Baqarah yang dituangkan? Baqarah iku sapi, artine sapi ku sikile, artine sifat kita sebelum wayu mimbillah, ya, bahkan sebelum melaksanakan yakfur bitauhud, membersihkan diri dari sifat-sifat hayawaniyah, tak ubahnya kita seperti sapi, tak ubahnya. Maksudnya di situ. Di dalam Al-Baqarah 238 itu menyebutkan bahwasanya ketika kita meditasi, apa sih meditasi? Kholwat, nyambungkan ruh terhadap Allah, itu tidak hanya satu aktivitas ibadah murni aja atau tidak murni aja, enggak. Di situ dikatakan jagalah. Iki kata perintah. Kalau jagalah, iki berarti ada sesuatu. Kalau kita menerima perintah, itu ada sesuatu di balik itu semuanya. Kalau kita tidak mau menjalankan.
Apa rahasia di dalam dibalik khafiduniku? Apa? Ngeten Pak, jenengan kalau membiarkan istri suami jenengan keluyuran, apa keluyuran ini? Hah? Jadi pokoknya keluyuran, entah keluyuran shopping, entah keluyuran arisan, kalau jenengan biarkan mereka seperti itu, tidak sampean keting terus, rentan selingkuh badan. Itu pasti. Artinya apa? Kita harus tahu mengapa para Romo mengatakan sholat daim itu 24 jam itu di situ. Jagalah waktu demi waktu, hatimu itu selalu sholat. Mana lah? Kalau yang kita maksud sholat daim itu dalam satu waktu aja, katakanlah jam 12 malam. Selainnya tidak, ya otomatis jiwa ini pasti akan selingkuh karena tidak dijaga. Saya mengibaratkan suami dan istri yang kita biarkan ngeluyur sendiri, itu laksana kita tidak mau menjaga waktu demi waktu. Itu satu. Yang nomor dua, berarti yang pertama tadi kita itu 24 jam waktu kita jaga. Yang kedua, ada seseorang itu tanpa ada kolerasi atau menghormati dari hukum-hukum hablum minan nas, mentingkan hukum hablum minallah. Lah, orang seperti ini biasanya ya ngetut ke karep, ngetut di karep yang muncul di dalam hatinya tanpa ada koreksi diri terkait apa hukum-hukum di dalam hablum minan nas. Sehingga saya katakan tadi sak karepe dhewe. Sehingga beliau pun menjaga 24 jam ini, menjaga lewat apa pancaran yang kami sebut sebagai kerenteke ati, selalu mereka jadikan untuk sowan ing ngersane Allah. Setahu saya sholat daim 24 jam itu tidak harus ditentukan hanya jam segini, lamanya segini, enggak. Seluruh aktivitas yang Allah hadapkan, baik hukum syariah maupun hukum hakikat, hati selalu bersandar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hafidu ala sholawah itu dijaga dengan hafidu ala wassolatil wusta di sini. Artinya hukum jasmaniyah ini selalu Anda jaga dengan hukum ruhaniyah. Ini setahu saya terkait masalah sholat daim, karena tadi ono sing mekengkeng tanya tentang sholat daim itu bla 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 bla. Oke, wong namanya wong langsung ilmu kadang ngantuk kadang boten ngantuk, sehingga waktu diterangno gurune biyen nek pas ngantuk nggih, satu contoh, wala taqrabuz zina innahu fahisah. Jangan
kau dekati perkara zina. Terus diibaratkan ini, ojo ida-ida montor liwat, bahaya, numpak wae selam. Lepas ngantuk nggih ya, terus tangi numpak wae selamat. Lah iki bahayane ada di situ. Lah niki akhirnya ya wis numpaki ya terus ngoten. Repot. Pun Bapak Ibu, kembali kepada mukaddimah, intine jenengan yang belum jadi salik, bahkan lebih-lebih yang jadi salik. Salik itu apa? Hati yang sudah ada keinginan melakukan perjalanan untuk menuju Allah. Tatkala dirimu dihadapkan takdir anugerah yang sifatnya tidak baik-baik saja alias tidak enak, ketahuilah itu maksud Allah menyelamatkan jiwamu dari kepentingan nafsu. Sebab nafsu iku mesti njaluk enak, keadaan jasmani tidak mau tidak enak. Sehingga dengan begitu kau sadar, maka nafsu itu akan melemah, menggoreng hatimu untuk tidak maju selangkah lagi kepada Allah. Jadi lemah. Itu cara Allah untuk mengkondisikan calon kekasihnya atau sengaja memang terhadap kekasihnya. Khusus bagi yang sudah sampai pada tujuan, jenengan wis gak usah banyak tausiah, karena guru langsung sampeyan dhewe dalam diri Anda itu tidak kurang olehnya memberikan tausiah atau nasihat-nasihat dalam kehidupan panjenengan selama ini. Pun berkenaan dengan hal itu, kita akan masuk pada fasol 187 kitab Hikam, menjelaskan tentang hari raya seorang salik. Hari raya seorang muridin, salik muridin sama. Tarkib definisinya adalah seseorang yang sudah mengadakan perjalanan dalam rangka menuju dan bertemu Allah. Beda ambek sing di luar kono. Kono iku kebanyakan iku ati kepingin ketemu sakliyane Gusti Allah. Atau dalam kesimpulan, mereka masih suka menjalin hubungan cinta pada selain Allah, padahal sudah tahu semuanya itu akan hancur. Tapi panjenengan mengadakan hubungan cinta hanya sesuatu yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Faslun utawi iki fasol iku yaumu idit tilmidi, dinane riyayane murid. Pundi riyayane? Riya lak seneng ta Pak ya? Jajan kabeh do cepak, dulur-dulur sing enggak pernah datang wis tah kelambi sing gak tahu anyar. Kula biyen cilikan kula niku Pak ditukokno kelambi rupa soklat suwal dapak celana, suwal kelambine pramukane kana sawana bengi tak keloni. Wong mbok ngomong ini, kelambimu nek ambune gak enak digondol tikus, wedi. Jadi sregep umbah-umbah ya nek anyar ngoten niku nek malu dikeloni mawon. Kok gak cepet-cepet ndang sekolah sih rek ngoten biyen niku. Sampak gak iso turu.
biyen padahal ya ora sandalan sawanang pun terus sabuke niku nyun sewu sampean ngerti sabuk apa jenenge rumput Jepang niku ditawaleni nek abah iku enak dadi pelapai gedang niku diwet dibelintir-belintir wis ike awet ngoten niku pungkasane kadang-kadang kayak ngepuki anake dhewe ngerti pelapai gedang niku gewet ngoten mana yang dimaksud hari rayanya tilmid warudul fakoti utawi tekane kefikiran melarat nih fikir dalam hal dunia yang materi sandang pangan papan iki fikir jenengan selalu kurang bahkan kadang-kadang gak makan fikir yang non materi jenengan iki enak bae ya dadi Pak RT lah enak bae ya dadi wong sing orang yang cari uang enggak pakai kerja wis status jenengan kok dijauhkan dari status atau keadaan yang enak-enak alias jenengan ini keadaan fakoh kefakiran dalam hal apapun iku ayadul murid iku sebetulnya laksana biro-biro riyayani biro-biro murid. Nah, coba. Kalau kita bicara Yaumul Aid, hari raya, iku mesti seneng. Identik hari raya itu dengan perkara-perkara yang seneng-seneng. Seneng. Loh, si murid iki dihadapkan Allah justru nyun sewu. Sebaliknya hari raya berarti apa? Umpama orang lain itu selalu kekurangan, murid iki dihadapkan selalu kemewahan. Hati-hati. Iki posone murid. Poso iku soro. Ngrekso kepentingan nafsu sebab nafsu selalu bertengger di dalam segala perkara-perkara yang enak-enak saja. Ini lebih berat daripada ketika saat situasi yang gak enak. Makanya dikatakan ketika Anda dihadapkan Allah dalam situasi kefikiran, itu sebetulnya hari raya. Tidak begitu rekoso menjaga hatimu dari kepentingan nafsu. Enggak patek rekoso, enggak patek mikir. Ini kan beda Pak sistemnya dengan golongan kita dulu waktu kita itu bercinta pada selain Allah. Beda. Dulu malah sebaliknya. Justru kita akan memilih poso terus hakikatnya. Ya remek cok. Poso terus awak gak iso lemu. Ngapunten ingkang kathah. Sampeyan tingali wong sing duwe lara kronis. Disawang gak ono sedepe balas kalau apa mana nek wis kejangkit diabetes stroke bayuh wis disawang gak iso nyedepno mlakune goyang-goyang. Tapi nggak terasa kita kalau sebetulnya laksana seperti itu. Masalahnya nggak ngerti sejatine apa di dalam
perkara-perkara nggak enak lan enak. Karena nggak mau kita itu ngaji tauhid, jadi ya nggak paham. Itulah yang di dalam ayat Allah katakan, mereka itu mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat, punya telinga tapi tidak mau digunakan untuk mendengar, punya mulut tapi tidak mau digunakan untuk berbicara. Ya, seperti itu. Maji'ul fakri utawi tekone kefakiran, awil masyaqqati utawa kesusahan, iku yaumu idil murid, hakikate dino kebahagiaane murid. Ayo terima ning ngakal gak nyantol, belas gak nyantol. Kok iso bojo minggat kok seneng? Lah ngoten nggih. Kok iso anak kecelakaan kok seneng? Kok bisa? Lah krono sampean menggunakan tipu daya nafsu lewat akal ini Bapak Ibu. Enggak menggunakan rasa. Coba kalau menggunakan rasa, pasti tahu. Orang yang hatinya sudah mengenal rasa, mesti dirinya itu sudah menganggap bahwasanya Allah itu dekat. Makanya ini disebut makom muraqabah. Nah, orang kalau sudah menggunakan rasa di dalam hatinya itu, mboten mudah. Hatinya itu terpengaruh dengan kepentingan nafsu sehingga jawabannya ya napa? Iya, aku iki wayang laksana, aku ora iso apa-apa kalau tidak diisokno sapa kuwi mau. Jadi ketika dia melakukan yakfur bitoghut, pembersihan rasa keakuan diri sebagai makhluk, inilah buahnya itu. Pertama, dia hatinya selalu terasa Allah dekat. Ini kalau di muraqabah. Jadi sehingga tidak mudah dia itu kena tipune nafsu di dalam diri. Sehingga beliau memakai rumus nrimo ing pantun. Itu yang disebut qanaah. Iya. Tapi mbek meneng ae kan. Dingen-ngen ya wis. Beda dengan saat waktu kita dulu mengenal muraqabah atau tentang tatanan ilmu tauhid. Beda. Justru sebaliknya, menuntut nafsu di dalam jiwa kita untuk bagaimana caranya kebutuhan anugerah jasmaniah yang tidak kekal itu tidak hanya berkecukupan, bahkan bergelimpahan. Hati-hati, jangan mudah seneng terlebih dulu tatkala jenengan didongakno wong liya, muga-muga rezeki sampean iku barokah bergelimpahan. Hati-hati. Bahkan ada tuntunane lho Pak, ngeten tuntunane, Gusti yen rezekiku ono miso ndang cepet unggah no, yen ono ndukur di atas ndang cepet sampean turun no, nek adoh sampean idek no, nek haram sampean halal no. Kuwi lho ngatur Gusti Allah, apa kuwi sing diatur? Ingat dulur,
kejadian sekecil dan sebesar apapun secara fisik disebut takdir, itu enggak ada satupun yang terlepas dari buku catatan yang Allah catat di zaman azali. Enggak bisa. Nyun sewu, urusan kapan kali kula sampean pilek iki pilek, ngerti pilek nggih? Iku wis ana catetane. Nek Gus Dur iku ben duduk. Lah ngoten nggih. Kok gak disesek-sisekno. Aku eling jaman cilikan kula biyen, Bu, jujur mawon. Umbel ijo sama nok kene. Ngoten niku disenggruk maneh, mlebu maneh. Lho berarti jenengan sing guyu ya ngalami, ngoten lho. Alah. Mereka biyen ora eneng tisu. Kadang-kadang nek wis gregeten ngeten-ngeten ya. Nggih ta ya? Gak lanang gak wedok, makane kabeh iku mantane wong umbelen. Ya nek gak umbel ijo ngoten. Insyaallah. Yaumu idil murid, sing dimaksud murid di sini adalah alladzi yumarrinu nafsahu ala taqarrubi ilallah, yaiku wong sing padha mlaku nuju dalan melatih diri alat takarrubi ilallah dalam rangka marak lan ketemu Gusti. Ini yang dimaksud sebagai murid. Sebagai murid. Ketika hal itu Allah hadapkan situasi yang bersifatkan fakir, idza asoba tatkalane ngenani al murida ing salik apa dikun perkara sing nyumpekno, wa fakrun lan perkara sing apa memelaratkan, wa balaun lan perkara sing nyusahno, ya fasa'aro bidzulli indallahi ta'ala. Sehingga mereka ini menjatuhkan keakuan diri sebagai makhluk ing ngersane Allah. Ketika si salik itu menghadapi posisi situasi dohir tidak baik-baik saja, sehingga mereka itu menjatuhkan diri di mata Tuhannya, berarti bersandarnya pada Allah, iku fahuwa mongko utawi si murid yang seperti ini iku afdalu waktin litaksili fadlillah, bersandarnya dirinya kepada Tuhannya di tengah-tengah jasad ngalami situasi yang gak enak, itu lebih baik. Karena apa? Karena dengan cara itulah akan lekas tercapainya status fadli Allah, litaksili fadlillah. Apa maksud? Maqamul ma'rifat. Berarti salah satu di antara untuk mempercepat kemakrifatan dirimu kepada Tuhanmu adalah ketika saat dihadapkan kondisi jasmani tidak enak, bersandarlah kepada Tuhanmu. Sa'ara bidzulli indallah. Ini maksudnya bersandar. Terus caranya bagaimana?
Ya rasa ning jero dadamu iku lho fungsekno. Yen sak temene bahwa sesungguhnya di dalam tentang masalah rupek, fikir, bala, ternyata di situ ada sang aktor, sang yang wujud yang berperan. Itu namanya bersandar. Itu namanya menjatuhkan kehambaan diri kita di mata Allah. Ini sesuatu yang lebih baik. Satu, untuk lekas tercapainya fadli Allah, yaitu makom makrifat. Yang kedua, wa ta'jili bulughil maksudi bitakarrubi ilallah. Ketika jenengan proses takarrub iki kan pensucian diri dari segala sifat-sifat dan karakter yang ditimbulkan oleh nafsu, yang sebetulnya itu bukan karakter jenengan. Hasud, sebetulnya ruh itu enggak punya karakter itu. Riya enggak punya. Takabur apalagi, sebetulnya enggak ada. Oleh karena kita kedorong oleh karakter sifatnya nafsu, maka akhirnya ruh ini berkarakter seperti itu. Loh, supaya lekas perkara-perkara yang menghalangi jiwamu dalam rangka pertemuan terhadap Allah ini, secara ilmu, teori, lekas hilang, lekas tercapai, iki hilang. Terus dikembalikan, sing ngilangno ya sapa? Terus yang membikin jenengan bisa bersandar kepada Allah ya sapa? Sampeyan kudu mengembalikan ke arah situ, Pak, supaya tidak terjebak di dalam hukum dua, hukum sebab dan akibat. Biar tauhid sampai iki murni, sampai harus seperti itu. Apa maksudnya? Biar jenengan iki tidak berdiam diri aja di makom muraqabah, biar sampai tercapai makom fana, lebih-lebih makom makrifat. Kalau makom fana dan makrifat ini kan sudah tidak lagi berbicara sebab akibat, enggak, sudah. Itu loh maksudnya ada di situ. Sehingga ketika dijatuhkan diri sampai dalam situasi apapun, ning ati ngomong sapa ya sing gawe ngono. Ning ati gak usah diomongno wong liya. Ning jerone dada mawon. Loh, inilah yang dijadikan sebagai dasar kebanyakan orang tatkala mengenal tauhid, prosesnya lebih-lebih dulu nggak kesimpulan, isbah aku mau laku apik di mata wong, kok sing muncul pujaan tak laku elek ae, sing muncul biar cacian. Sebab datangnya cacian masyarakat terhadapku itu jamu. Budi bentuk jamu. Jenengan mudah untuk menyempurnakan ubudiyah sampai di mata Allah. Menyempurnakan ubudiyah itu ya apa? Sifatnya makhluk itu kan gak wujud, Pak. Sifatnya makhluk itu ndak punya apa-apa. Karena apa? Ketiadaan perkara yang wujud, sehingga disebut sebagai Adam. Makanya yakfur bitohut, lekaslah kau itu meniadakan dirimu yang sebetulnya tiada, tapi di dalam hatimu terasa ada, hilangkan. Loh, gampang toh? Beda dengan yang datang pujaan. Nek pujaan akhirnya ngerampas baju nih Gusti Allah, akhirnya nengati
iya aku dipuja wong berarti aku iku apik. Loh, kebalikan toh. Makanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalahnya mengatakan bahwasanya pujaan masyarakat yang datang terhadap dirimu, bahkan datangnya silih berganti, itu merupakan racun yang mematikan. Bagi siapa? Bagi golongan salik yang mana? Bagi golongan kita yang masih di perjalanan Pak ini. Tapi kalau jenengan sudah sampai pada tujuan, nggak akan terpengaruh. Laksana gini, sampean iki pengen mendapatkan pelem, berhubung dhuwur peleme, sampean kudu cari tangga. Ondo nih lho Pak, ondo buat menek. Ketika jenengan sudah ada di posisi tujuan, nggak perjalanan, ondo ini sampean lewati, maka ondo iki gak terpengaruh dengan jenengan. Sampean itu hanya terpengaruh dengan wujud buah itu. Ondo, bahasa Indonesia ondo itu apa? Tangga. Tetangga apa tangga? Tangga. Tangga itu sudah nggak fungsi buat jenengan. Karena posisi sampean sudah ada di atas, sudah ada di depan buah itu. Hati sampean hanya terpesona dengan buah, gak mungkin terpesona dengan tangga itu, gak mungkin. Tapi kalau posisi sampean ada di tangga, ya ini akhirnya ngomong teori. Ya nek gak kate wasilah lantaran, ya gak iso. Lah ngono nggih. Iku memang iya. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah katakan, wahai orang-orang yang bertakwa wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang bertakwa, carilah wasilah, jalan, thariqah, tali, jikalau kau ingin ilaihi, mendekat dan bertemu Allah. Oke. Ayat ini masih berlaku kepada kita yang masih disebut salik, Pak. Disebut salik. Bahkan kalimat wabtahu ini menurut kami wajib. Wajib. Karena posisi kita masih disalik. Lah gitu loh. Kalau posisi kita itu sudah di fana bahkan di makrifat, wis gak butuh wis. Bojo gak butuh, anak gak butuh, apapun kehidupan dunia ya gak butuh. Dan jangan rokokan sih butuh mboten. Sik butuh. Ya nyambut gawe ya ngoten lho dulur maksudnya. Allah meletakkan nafsu dalam diri Anda itu ya gak ngawur. Di situ banyak nafsu. Syahwat itu ada yang disebut syahwatul farji. Ada yang disebut syahwatul dunia. Syahwat itu apa? Keinginan. Dorongan dalam hati jenengan. Tinggal keinginannya kemana? Kalau keinginan terhadap Allah bukan syahwat, himmah. Padahal podo artinya niku. Khusus bahasa syahwat itu dilarikan terhadap status nafsu. Syahwat loh ya. Sama-sama mempunyai arti satu keinginan. Makanya dalam Al-Quran sampeyan goleki. Nek ono ketemu satu ayat pun njaluk piro? Sampean. Kalau bicara tentang ilaihi, marek nang Allah, itu mesti memakai kalimat nek liko atau yarju. Liko itu cara
bronto ning ati sampean untuk ketemu Gusti Allah. Nek yarju satu keinginan yang belum berjalan. Enggak ada yang memakai syahwat, enggak ada. Golek ini Quran. Takokno sing hafidah ambek hafid lah. Loh, kok ngene? Wis mulai nyelindro. Enggak cocok ambek syariat. Syariat. Loh, iki sing bener. Pun lanjut. Keinginan yang bertajuk menuju dan bertemu Allah itu tidak disebut syahwat, itu disebut himmah. Ya, himmah. Tapi keinginan, dorongan dalam hati selain daripada Allah disebut syahwat. Lah sekarang Gusti Allah menitipkan syahwat di dalam diri kita, maksudnya bukan sampai iku ben tersesat, ndak. Aslinya begitu, ndak. Maksud Gusti Allah meletakkan syahwat itu supaya jenengan mau untuk mengkaji di dalamnya itu sumber dari mana. Dengar. Berhubung kita itu dikit-dikit tolak tentang masalah ketuhanan, dikit-dikit tolak, akhirnya ya nggak bisa menemukan syahwat itu maksudnya apa. Sebab ada dua golongan. Ketika saat Rasulullah menyampaikan dinul haq, itu dikatakan faminhum man hadallah. Pertama, mereka yang Allah kasih petunjuk. Yang kedua, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah biarkan itu sesat. Kalau melihat dari sini, jenengan kalau tidak paham syahwat, mesti jawab sampean gimana? Wah, Allah pilih kasih, Allah nggak adil. Lah ngono toh? Kita nggak mau koreksi diri, open. Coba kalau kau mau koreksi diri. Olehnya Allah membiarkan sesat pada si B dan memberikan petunjuk pada si A, itu sebab kita itu yang B tadi tidak mau memperhatikan apa yang utusan Allah sampaikan, apa isi di dalam ilmu tauhid yang membahas anugerah yang kekal. Nggak mau, karena kita ketutupan ambek dengan anugerah yang tidak kekal ini, Pak, yang kita anggap nyata, yang kita anggap menjanjikan dan lain sebagainya. Ternyata nanti terasanya kalau kita itu sadar bahwasanya kita ditipu, hatta idza ja'athumus sa'ah, ketika datang satu waktu yang Allah tentukan. Apa? Ba'datan, kematian. Baru sadar hati kita, jiwa kita, oh aku itu ternyata selama ini ditipu oleh nafsuku, ditipu oleh iblis. Nah, di situ kesadaran akan muncul. Ini kebanyakan. Oleh sebab itu, mengapa dihadirkan ajaran tauhid ini? Supaya Anda ini sadar sebelum kematian. Makanya mengapa Nabi Yunus itu mengatakan subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ngaku dolim. Kalau hati jenengan ini sama-sama sudah kemasukan bahkan tenggelam di dalam bahrul tauhid pengamalannya, mesti ningati, ya Allah tiba ya aku kan biyen ya tuas jungkir, ternyata masih ada penyakit hatiku kepada Allah.
Dan itu apa namanya? Ini kalau senggeruk nih ya. Kesadaran akan muncul. Akhirnya di situ dikatakan ini sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku minadz dzalimin golongan wong sing ngani baru sadar ketika dilek diuntal ikan paus. Artinya wujudnya siapa Mas? Nabi Yunus enggak kelihatan. Dia ada di dalam perut ikan. Wujudnya dengan dalam hati keakuan diri enggak ada. Nyun sewu. Sebetulnya maksudnya ikan, perutnya ikan nun itu sanepan aja, Pak. Maksudnya yo jenengan meninggalkan pergaulan terhadap orang lain. Wis minimal lah dikurangi. Yang tadinya itu sampean iku kalau kaine ngono ae nang tangga ngerawasan-rasan iya yuk kemanten mang lho. Wis yo ngene iku wong wedok kan. Engko nek kalau cocoke mesti rasani. Masalah awak dhewe mang yo nang kemanten, Pak. Padha mang yo. Yuga kula, yuga ponakan. Yuga ponakan paring duhur bang berangkat. Sifat karakter nafsu akan muncul. Nah disitulah butuhi tauhid itu untuk menyadarkan hati kita bahwasanya kita makhluk itu tidak bisa apa-apa karena memang sifat hakikat kita itu tidak ada. Dalam rangka apa? Kita selalu bersandar kepada Allah ketika di alam muraqabah dalam rangka ila fana ima siwallahi ta'ala. Krono arai kita menuju terhadap makom di mana makom itu disebut makom fana, yaitu makom selain Allah sudah tidak ada di dalam hatimu. Kama takodama kaya oleh kaya keterangan takodama kang wis dhisik apa mafil hikmati sabiqati ing dalam hikmah kang wis tak terangke. Annahu ing setuhune ma'al fakri apa berkenaan dengan fakir iku la takhudu sahwatu fisaiin. Di dalam kefikiran itu nafsu itu tidak mudah untuk mau masuk di dalam situasi yang fakir. Justru nafsu itu suka yang kaya-kaya. Suka situasi, mendorong situasi bagaimana fisik keadaan dohir sampean iku dohir baik-baik saja, dohir lo ya. Karena nafsu itu pada umumnya di situ. Makanya kalau sering dapat WA, piye carane utang kula lunas, terus kula niku ada toko masalah. Ubeh penak tok iki rek ngene. Jawabanku ngene. Jadi sing durung takon nek wis krungu engko cekak takon. Ngeten. Lewat surah At-Tolak ayat 3 Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Jikalau kau ingin berkecukupan dohirmu, yojo hatimu pingin mempunyai lepas dari kefakiran. Terus ya apa niku karepe? Jikalau hatimu ingin lepas dari kefakiran, ya jangan sampai hatimu itu ada keinginan keluar dari kefakir. Ngajak sampean ndasku tambah kopior. Gini lho Pak. Jenengan tawakal, serahno sedaya persoalan iku pada Allah.
Artinya ojo diakoni iku masalahmu. Lho ngoten lho. Ketika kau tidak ketika hatimu muncul rasa bukan masalahmu, dirimu kan sudah nggak ada. Ya tak? Berarti Anda gak punya keinginan. Berarti yang punya keinginan siapa? Ya wis. Niki Pak, dek kolektor kok duwe ilmu iki. Mboten purun. Marani nagih-nagih mboten purun. Makanya perlu dek kolektor iku tak jekno iki. Sampeyan delok lah. Wong sing kerjane dek kolektor pada akhirnya ya napa? Sampeyan tingali. Sampeyan tingali dhewe. Sebab ngene ya, sapa sing nandur jagung ya dukul. Ojo gelem lah saiki lereno sampean ojo dadi penggawean debt collector. Ojo. Babalah cek kalau wong tukang nagih. Mending yang sampean kali kula kerja golek rosokan. Yo tenan tak andani kuwi. Nek gak percaya sampean diteni. Sampean delok ta? Masa-masa akhirnya bagaimana mereka itu? Nyun sewu Pak, ya kolektor itu kudu fitness. Gus yo cok ngono ketok kayak talsip ngono. Paribasane. Fitness untuk mengekarkan badan, di sawang iku serem, apa maneh ndase pipine dicoreti gambar Garuda apa ya apa. Sebab kula dhisik duwe kanca Pak ning LP niku. Ana wajahe arek kok celengan. Ngerti celengan? Bok tato. Ndas-ndase iki ta ngarepe iku tato kabeh. Kula takoki. Loh dia ngaji tauhid waktu ning LP kan kula nggih walaupun secara rahasia nggih nyampekno. Tak takoki. Ta Mas, sampean koyo ngene iku yo napa dhisik niku? Kula frustasi. Bojo minggat. Anak niku ngoten. Lah bojo sampean minggat sebabnya apa? Kula jualan SS. Ngerti SS? Mboten es tung lah ya. Ya wis sampean. Terus ning kono kula tergiur dengan hasilnya, akhirnya jadi masalah. Wong bojo kula niku nek ngarani ngeten, wong rojiun ngoten. Wong rojiun patuh dengan agama. Jadi nggih medal. Akhirnya nggih kula frustasi kula anu. Oh ngono. Terus saiki apa? Proses hukum syariat iku batal. Nek ana wong tatoan salat iku gak dadi lak ngono ta. Lah apa kowe ngereken cocote wonge. Lho kaya ngoten. Wis rungokno ae cocote Gusti Allah. Cocote Gusti Allah, Pak. Rungokno dawuhe Gusti Allah. Mohon maaf. Saiki apa bedane, Pak? Kasar sampai halus. Jenenge wong keplecuk, ngapunten Kang kathah. Dawuh Gusti Allah bagaimana to innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Laku diterima gak diterima iku pelanggerane ning ati iki takwa apa ora? Ning ati iki condong nang Gusti Allah apa condong nang sakliyane Gusti Allah? Ya iku pelanggerane. Ya mending sampean kali kula niki cara dohir wong nyawang orang lain melihat iku laku gak pantes, tapi isine ning dodo sampean iku condong nang Gusti daripada golongan orang-orang yang sibuk berani dohire tapi jerone ditinggalno bosok. Ya wis pilih ya.
Oh ngoten nih, nggih. Hati kayak prinsip akhirnya. Bandino niku biasa kluyunan jabane LP ngoten Pak. Kalau gawe ngono nang jabane LP rokok. Ya nang wong gak kena rokok. Gak diwene ya dijotosi lah ngono ah. Biasa toh nang LP kan ngoten. LP biasa. Duit rokok enggak? Blas enggak metu kamar. Metu-metu nek wayah cadongan teko. Ngerti cadongan? Ngerti cadongan? Mboten nggih, maklum gak tau mlebu. Cadongan iku Pak, jatah mangan isuk awan sore diteri petugas ngoten lho. Iku namine cadongan. Bukan cadangan loh. Bukan, itu namanya cadongan loh. Wah epret pahami loh. Mergai sak kelas sampai aku dulu. Bon. Berarti yang di monitor Allah itu lakune hati, bukan lakune jasmani. Lakune hati, pelanggerane iku lakune hati. Lah becik lan orane lakune hati tergantung jenengan kali kula ini tawakal apa ndak. Bapak Ibu kembali kepada keterangan masalah sing njaluk donga, ya Allah apa dungane ben aku ndang keluar dari masalah utang. Wis lakonono dzikir sirul asr sir ambek sak sire, ojo ndek tujuan awakmu ben mentas utangi. Nek atimu iku mau sik ana kerentek untuk keluar dari masalah iku padha karo kuwi iku munu sama halnya kita itu telah memonitor ngatur Gusti Allah. Tadi modal sampean cukup siji. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan dirinya masalahnya kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan menyelesaikan masalah. Walaupun seperti itu etikanya ojo kok niati kuwi dzikir iku supaya metu teko masal. Wis paham nggih? Gak suwe-suwe kok. Ai anna hadil khali ai anna hadil khalata, maksudnya nafsu iku tidak akan gampang jaluk bagian. Anna hadihil khalata, tegese sak temene iki keadaan iku alamatun tondo ala dhafis syahawati, ing atase lemahe nafsu syahwat, kepentingan nafsu. Fayuqalu, maka itu disebut idul muridi, disebut sebagai hari rayanya murid. Lihudu isyahwati, krono wis lemai nafsu, wazawalil kibrilan ilange sifat-sifat yang ditimbulkan nafsu, yaitu sombong, ujub, riya, takabur. Indama yuwajihul jasadal fakru wal bala, tatkalane hatimu itu diposisikan Allah ning balak atau perkara enggak enak, itulah nafsu akan lemah. Dan ini Bapak Ibu enggak bisa hati kita menerima keadaan ini kecuali mereka yang betul-betul sudah memegang tentang tawakal. Al-khulasatu tawi ringkesan, la tadunu ojo gemampang nganggep sira anna nuzular rahmati, ing sak temene tekane rahmat Allah. Pundi maksudnya rahmat? Makom makrifat iku inama hiya fi halatil usri fakot, apabila sak temene utawi ma iku fi halatil usri fakot, ing dalem apa keadaan jasad susah saja. Ndak, artinya jangan kau menyangka bahwasanya datangnya rahmat itu jatuh pada keadaan susah tok. Ndak, bal fi halatil yusri, balik
tekane iku bisa jadi ada di kondisi iku bagus. Lawane gak enak berarti enak utawi senang. Sebab apa? Aidon fakulu dzalik iku min sa'nillah. Semua apapun yang Allah kehendaki iku atas dasar apa yang Allah kehendaki sendiri. Loh, kita tidak akan bisa mengatakan itu kehendak Allah manakala di dalam hati kita masih ada perkara yang aslinya gak wujud kita wujudkan. Contoh, jenengan iki dicakar kucing. Kucing iki aslinya perkara sing gak wujud. Berhubung kita wujudkan, justru wujudnya kucing itu menutupi hati kita pada Allah. Wis gak nyaman Pak Ati, wis njogo asbak. Gawe nggih kok endi mang? Nggih. Sampai dicakar kena titanus. Makanya wajar Pak Tani mateni tikus itu wajar. Karena apa? Karena Pak Tani itu belum bisa tawakal. Karena wujudnya Allah ketutupan ambek Adam, perkara sing asine gak wujud. Sehingga itulah yang menjadikan biang kerok kita mengatakan wujudnya perkara yang Adam, akhirnya tidak tahu kebenaran, mana yang hak dan mana yang batil kita tidak tahu. Bapak Ibu, wis nek di antara jenengan salik itu kok yoi sementara waktu nemoni perkara gak enak. Bahasa syariat jikalau jenengan lekas keluar dari perkara gak enak tawakalo. Serahno iku dateng Gusti Allah. Serahno. Berarti kata serah ngeten iki terutama masalah ditawagi utang lho. Gak melayu sampean. Ini sampean depi masih wong dokter apa mang? Dokter lekor iku mau sing akeh ekore gitu. Banyak. Ya sampean depi. Sampean jawab ae wis ta. Aku asline ya pengen iso nyau tapi gak ono terus ya apa. Wis sak karepmu wis. Aku kok polisekno monggo. Wis serahno ae. Kabeh tak serahno nang Gustiku. Tapi ojo ngono tok, di sisi lain atimu teguno dikire sebab iku kunci. Satu. Nomor dua, etikanya jenengan berzikir itu tidak untuk tujuan selesai ini masalah. Walaupun ayatnya fahuwa hasbuhu lho niki. Bahkan sebelum ayat yang nomor 3, nomor 2 ini at-tolak, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi tekannya solusi itu tidak Anda sangka-sangka ikut ditekani Gusti Allah. Nah, sebabnya apa? Wa may yattaqillaha, karena jenengan memegang teguh tentang sistem takwa, ngilmu ngamal istiqomah dijalake. Lah ini bukan secara syariat lho Pak Bu nggih, secara hakikat. Jadi etikane senajano koyok-koyok ondang lekas selesai masalah, tapi etikanya kita berzikir nggak ada tujuan untuk biar Allah itu menyelesaikan masalah. Jadi Gusti Allah ngene, le masalahmu urusan daunyo demel. Umpama ngomong abot-aboto, luweh abot uang duwe masalah. Si salik ini piye kok gak iso tekan-tekan nang usul, itu lebih berat sebetulnya daripada masalah yang berkenaan dengan anugerah yang tidak kekal. Padahal fadl anugerah yang kekal yaitu dijatuhkan rahmat terhadap jenengan berupa ditariknya ruh jenengan, jiwa jenengan ning singgasane Allah, singgasananya Allah. Ini lebih berat. Makanya mereka beliau-beliau itu mengalami puasa dulu.
Hakikate puasa dulu itu wis ninggalno perkara sing gak enak iku. Ngoten niku. Puasa. Pandangan wong syariat dikatakan puasa. Tapi asli nih di situ juga ada hari raya Padanjenengan kali kula. Dikatakan hari raya, lebih mudah kita itu melemahkan nafsu dalam kondisi hati susah, dalam kondisi jasmani susah, mohon maaf, daripada kondisi jasmani iki serba kecukupan. Nggih. Enteng sing tangklet iki rong Sabtuan iki aku wis ora gelem sik dipaksa, ya wis tak budali lah wis. Idek masalahe. Nggih. Ayo Bapak ada yang tanya, monggo. (15 menit). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit sewu nggih Gus. Semua makhluk hidup pasti mengalami kematian yang biasanya tidak tidur, yaitu nafas atau jantungnya Al-Quran. Dan sebelum kita kembali perjalanan menuju pulang, yaitu ke rahmatullah, kita kan semua orang pasti mengalami sakaratul maut. Lah pas sakaratul maut Gus, itu kan banyak orang seumpama di dunia itu kesenangan yaitu kemerlapnya dunia atau kebahagiaan dunia yang akan ditinggal sama ruh untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kan semua itu sudah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang saya tanyakan, kenapa kalau sakaratul maut kebiasaan kan disuruh seumpama mbah ilingo, mbah nyebuto, kan gitu ya. Yang kebanyakan itu dominan surat Yasin. Kalau di dalam pesarian kan juga banyak surat Yasin atau jantungnya Al-Quran. Padahal itu surat Yasin yang 83 ayat. Mohon maaf ya Bu, kula mboten saged ngaos. Kan itu artinya kan beda-beda. Seumpama orang yang kesenangan dunia itu berlebihan, kan biasanya kalau sakaratul maut ada yang mensem, ada yang melirik. Kok gak dikasih yang ayat seperti ayat 40. Lasam yang banggilah antu tulikar komaro walalai sabiqunahar. Wis aja kuwatir, Mak. Gak ngarah matahari bertemu dengan bulan, gak ngarah tubruan. Aja kuwatir, tak jogone sing ndok omah iki. Atau kok gak dikasih yang seperti ayat 61 supaya tidak bingung. Panik buduni hada siratul mustaqim. Wis nyembah aku atau Allah, itu jalan yang lurus. Kenapa kok yang sering itu dibaca semua? Kan ada yang artinya itu berlawanan seperti ayat 29 atau 53 sama-sama ingkana, tapi yang satu muhdharun, yang satu khalidun, menjauh sama mendekat. Kok dibaca semua? Yang menurut tauhid itu gimana Gus, supaya kembali menuju perjalanan pulang ke rahmatullah atau Sang Pencipta itu yang bagaimana menurut ketauhidan? Mumpung ada yang menyampaikan atau menyambungkan. Matur sembah nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang itu ngerti innalillahi, tapi mboten ngerti wa inna ilaihi raji'un. Kesimpulan dalam seluruh ajaran ilmu tauhid itu, supaya jiwa manusia itu kesempurnaan dalam perjalanan pulang pergi pulang. Kalau pertanyaannya mengapa, ya jawabannya cuma satu, supaya manusia itu ngerti kesempurnaan. Kalau seorang itu ngerti kesempurnaan itu hanya di mana? Pada Allah tak? Makanya manusia nggak ada yang sempurna lah kan, enggak? Kalau kesempurnaan itu jatuhnya hanya pada diri Allah, maka disitulah akan mengerti bahwasanya
Hal itu sifat pertama jaiznya Allah, kedua menunjukkan sifat adile Gusti Allah. Sebab ini rumor yang berkembang di tengah masyarakat ini ngeten. Jare Gusti Allah Rahman Rahim. Lah kok nggawe neraka? Nggawe surga? Loh, Bapak Ibu, itu bentuk belum kefahaman kita di dalam kesempurnaan. Siapapun kita kalau sudah faham baik ilmu ataupun laku tentang ilmu kesempurnaan, mesti dia tidak akan pernah membedakan antara surga dan neraka. Itu pasti dia itu tidak akan pernah membedakan, sehingga antara yang disesatkan dan yang tidak sama saja bagi mereka yang sudah di situ, karena sudah ketiadaan selain daripada ingsun kang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung kita belum ketiadaan perkara selain ingsun kang sejati, maka muncul namanya hukum rahmat, hukum surga, hukum yang namanya hukum adab. Bahasa-bahasa makhluk itu sih muncul. Laksana ketika masih kita belum naik tangga, mesti bayangno, iki kok peleme iku mateng apa gak ya? Lah belum naik ya wis mikir-mikir. Iki kok kecut apa manis ya? Iki kok aku ceblok apa gak ya? Wis pak dipawikir. Lagian nek ndukur niku kathah pelanggrang, ranggang iki lho. Ngerti nggih? Angkerang nah. Engko aku dicokot agak ya. Ada lagi tawon gas niku Pak, gede-gede. Engko aku gak dientup Pak. Nggih nek dientup kae enak. Ya, wis gak ngerti ya Melayu nih kok tutuk gunung gak ngerti. Loh, pikiran-pikiran semacam itu sebetulnya buah dari nafsu yang ada di dalam diri kita yang berupa wayasudduna an sabilillah. Tujuannya di situ supaya jenengan tidak lekas naik tangga itu. Padahal nek diterusno resiko apapun penghalang yang ada di depan kita yang kita takuti, toh pada akhirnya netral. Jikalau hati sampean kali kula mandang Allah, akhirnya tupe tawon ya, iku dadi tombo sampean stroke. Sing tadinya lho peredaran darah sing mboten jalan itu akhirnya ngoten, termasuk pelanggrang niku. Akhirnya jenengan tetap mendapatkan pelem. Berarti jawabannya semua itu alasannya supaya manusia itu mau untuk mencapai kesempurnaan. Makanya tujuan meditasi di dalam ilmu sejati apa? Kesempurnaan. Atas kesadaran bahwasannya selain urip iku nggak ada yang disebut adab. Makanya kita tasawuf pun dimawon jenenge apapun namanya. Saya memakai hikam niku kan jumhur ulama toh. Kebiasaan hikam iku diterapke bagi umat Islam kalau sudah bicara tentang tasawuf. Kebanyakan itu pakai kitab hikam. Tapi bukan berarti nggak ada kitab yang lainnya yang bernafaskan tasawuf atau ilmu sejati. Enggak. Nah itu ada lagi kitab Sirul Asror. Ya tak baca, tapi 4 bulan 1 kali. Dulu 1 bulan. Loh, saya mengambil sikap mengapa harus
al-hikam karena jumhur. Jumhur itu apa? Pada umumnya dipelajari oleh umat Islam. Walaupun dari sisi matan dan sarahnya itu kebanyakan itu masih menggunakan kalimat yang membingungkan. Karena kebalian dari balik nih loh. Balik niku mutu, satu bahasa yang tinggi. Mutu bahasa yang tinggi disebut balik. Walaupun di situ kebalian satu bahasa sehingga menimbulkan ketidakfahaman, maka saya mempunyai satu rencana untuk mensarah dengan bahasa baik matan maknanya ataupun sarahnya itu sing mudah dipahami. Satu contoh, tondone kalau balik itu ngeten, jenengan iki dihadapkan jawab tapi gak didudono sarate ndak, atau asbabun nuzule gak didudone langsung jawabannya. Contoh, dan ini juga berlaku dalam Al-Quran Pak. Al-Quran Karim ini mayoritas, sehingga mengapa satu ayat Rasulullah disuruh dawuh terhadap para tokoh-tokoh ahli kitab pada saat itu, suruh kumpulkan tokoh-tokoh ahli kitab, suruh kalian membuat satu ayat saja yang nilai dan mutunya itu minimal menyamai daripada Quran. Bisa enggak? Ora iso. Ora iso. Nyun sewu lho Pak. Wong Arab iki lho sing sapa sing durung sing wis tau nang Arab. Bahasane iku tik pecotot. Artinya dari tarkibnya itu gak cocok. Kebanyakan itu dari nahwu sorotnya gak ketata. Sing paling maju dan bahasa Arabnya itu persis Quran ini ke Indonesia. Makanya jangan heran banyak pondok-pondok salaf mengajarkan mulai nahwu sorot yang disebut ilmu ilat itu ya, ilmu alat itu banyak di pondok-pondok di situ untuk mendidik berbicara bahasa Arab dengan benar itu secara Al-Quran. Kalau di Arab ya pasaran nih loh Pak, pasaran. Jadi ketika saat orang Indonesia berbahasa Arab itu tidak keluar dari sistem Al-Quran, beliau mengatakan sohi Indonesia sokeh, duduk sokeh nih ya, sokeh lugatuhum bisih sokeh, bagus iku sing ngerti nahwu sorope, sing gak ngerti tapi nggak angel gampangan kono pasaran. Wis, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tujuan Allah apa yang jenengan tanyakan tadi semata-mata cuma satu, untuk menyempurnakan akhlak manusia biar tahu kesempurnaan itu di mana, sehingga kalau sudah tahu kesempurnaan tidak mungkin jenengan akan menuduh Allah itu tidak adil. Gak mungkin, mboten mungkin. Justru sifat adilnya Allah terletak di situ. Akhirnya diurai apa wong kepahitan ya sebabnya ya ngombe pahit, apa lambene kok ireng, wong wedok kok abang sebab wong lanang rokokan, gak tahu bibiran lho ngono. Akhirnya ketemunya ada di situ. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanglet Gus. Nggih. Jika ada seseorang yang ditakdirkan Allah kaya di dunia tapi pingin makrifat, terus pundi carane menyeimbangkan antara sukses di dunia lan kali sukses ten akhirat. Ngonten mawon. Kaya di dunia, ditakdirkan kaya di dunia. Agak ke depan remik nggih. Jika ada seseorang yang ditakdirkan sama Allah kaya di dunia,
Tapi pingin kaya di dunia. Iya. Nggih. Iya. Tapi pingin makrifat, terus pundi cara menyeimbangkan antara sukses di dunia Oh, dan ngoten. sukses di akhirat. Nggih, Ngoten. siap. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita bicara dia sudah makrifat, wis mboten butuh jawaban. Karena sudah mengerti. Oke. Karena ini ilmu, pertanyaan orang satu itu bukan untuk dirinya saja, untuk yang lainnya tak jawab. Bagaimana menyeimbangkan orang-orang yang sekiranya yang diletakkan Allah urusan dunia itu berkecukupan bahkan berlebihan dengan suksesnya akhirat, sehingga tidak menyalahi hukum dohir dan batin. Sederhana jawabannya, jadikanlah hukum syariat itu menjadi hakikatmu. Kok iso? Jadikanlah hukum syariatmu menjadi hakikatmu. Ngeten urayane. Ketika jenengan kali kula didudukkan Allah dalam posisi keadaan jasad iki berkecukupan bahkan berlebihan, jenengan di dalam hati ini duduke ruh utawa hati itu tidak di alam dunia. Domisiline ruh itu harus dan wajib di alam akhirat. Untuk supaya ruh itu selalu duduk di alam akhirat, ini tidak terlepas dari sistem jenengan iki yakfur bitaghut, meninggalkan seluruh pengakuan diri sebagai makhluk. Niku kuncine. Sebab sing sapa wonge pingin ana njero omah, ya kudu ninggalno jabane omah. Omah iku rumah. Barang siapa yang ingin di dalam rumah, wajib meninggalkan dia di luar, berarti harus masuk ke rumah. Iki harga mati. Barang siapa akan muncul akunya Allah di dalam diri tajalli, maka wajib dia itu tinggalkan akune makhluk. Berarti proses tahalli itu sudah selesai. Niki untuk menyeimbangkan hukum kesuksesan dunia, akhirat pun sukses. Tengeri sederhana, orang ini Pak tidak semakin kaya semakin pelit, nggak mungkin. Sifat yang Allah keluarkan di dalam hati beliau itu berlawanan dengan sifat orang-orang awam. Berlawanan. Yang tadinya kita orang awam ini perhitungan. Tahu perhitungan ya? Aku arep ngene dihitung. Iki ono ganjarane apa gak yo? Dihitung-hitung. Nek aku ijen iku munfaridan salat mek sitok nek berjamaah iku 17. Sitok ambek milih 17. Hitung. Ini sudah nggak boleh hitung-hitungan. Wis mboten mungkin hitung-hitungan. Beliau jangankan hitung-hitungan urusan dunia di mata manusia, urusan akhirat pun tidak dihitung tentang surga atau ganjaran. Enggak. Ini kalau sudah betul di makrifat. Dados kuncinya cuma satu, ati sampean kedah selalu meniadakan keakuan diri. Lanjut. Pak Imam wis kadung munggah. Jangan tak sudahi, Mang. Ya wis, ayo, monggo. Lanjut aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Gus, saya Arif dari Mojokerto. Saya baru 2 kali ini hadir di sini. Ngapunten, ini ada sedikit pengalaman. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kenapa kok bisa
Allah bisa menghadirkan sini karena memang kemarin itu sempat dalam hati itu ada semacam kayak getaran, ada zauk rasanya, terus saya harus kemana ini. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan Gus tadi itu menyentuh sekali, sampai ini adalah pengalaman pribadi yang urusan dunia kadang-kadang seakan-akan itu maunya kelihatan mau di depan mata, kecekel ibaratnya tuh ya. Ternyata Allah menakdirkan, ternyata lepas. Tadi disampaikan. Jadi rencana Allah ternyata jauh lebih indah. Jadi yang saya tanyakan, saya karena masih baru, saya juga masih awam tentang zikir sirul asrol ya. Mungkin kemarin saya sempat lihat, tapi saya belum tahu banyak tentang zikir al-asror. Terus kalau hati ini, zauk ini sampai ibaratnya sudah membuncah, apakah nanti harus lari ke uslah atau sampai ke kolwat, padahal orang itu sedang mempunyai tanggung jawab dan punya tanggungan dalam sebuah keluarga. Tanda-tanda orang itu kalau umpamanya harus lakukan uslah atau menuju kolwat itu gimana? Terus mohon disinggung tentang sedikit zikir di Sirul Asrol, apakah sama seperti yang di dalam bukunya Sirul Asrol yang karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu aja, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kholwat iku hukumnya wajib bagi seseorang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Wajib. Dan kholwat itu jangan hanya diterjemahkan secara fisik, tinggalkan urusan dunia. Kholwat itu bisa dilakukan di tengah-tengah jenengan kerja. Coba, ayo kita kembali pada definisi kholwat. Apa sih? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, itulah maknanya kholwat. Seseorang yang tinggalkan hatinya iman selain Allah. Contoh, jenengan kerja, tinggalkan rasa keakuan diri yang kerja sebagai makhluk, harus ditinggalkan. Otomatis akan muncul dalam hati sampean urip kang sejati, yaitu yang disebut ahad, Allah yang berlaku. Loh, itu maksudnya yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tindakan ini disebut kholwat atau uzlah. Sebetulnya Bapak Ibu, kholwat yang beliau Rasulullah, para nabi dan kekasih Allah lakukan secara fisik, itu sebetulnya sanepan, kan meninggalkan keramaian, meninggalkan dunia, iku asli nih rohanian jenengan jagate ati kudu ninggalno alam dunya iki, bukan jasmani. Kalau jasmani ning dunya tetep ning dunya mboten saged. Luwe yo mangan, ngelak yo pingin rokokan yo rokok, lho ngoten lho. Cuman yang dimaksud uzlah itu adalah perpindahan ruh atau jiwa dari alam dunia menuju alam akhir. Inilah teladan Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kamu harus pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Jadi di dalam ayat Al-Ahzab ayat 21 ada 3 poin sebagai teladani Kanjeng Nabi. Pertama, liman kana yarjullaha, hati harus ada keinginan bertemu Allah. Caranya untuk bertemu iso ati ada kerentek lanti kerentek nih Allah untuk bertemu, ya kudu ana rasa rindu. Ora ana rasa rindu, tidak ada rasa rindu, gak mungkin. Jenengan iso muncul rasa rindu, iku diajarno, ditaklimno tentang masalah bagaimana sih wujudnya Allah itu, sifatnya itu Allah bagaimana sih. Akhirnya jenengan diajarno ilmu niki,
Akhirnya ati kesensem, barulah Allah ngerentakno ati sampen kali kula berkeinginan, itu namanya himmah. Dalam rangka kemana? Yarjullaha, yarju, kehendak, keinginan, himmah Allah, rahmat, ketemu Allah. Ya maka makrifat di mana? Wal yaumil akhirah, ya mlebu alam akhirat. Jadi pun salah paham jenengan, selama ini saya katakan khalwat itu sebetulnya tidak harus fisik itu sudah lepas dari hubungan tapi orang yang melakukan tindakan pelepasan jasmani ini dari keramaian dunia kata salah no, karena beliau punya prinsip, aku nek sik ana omah gembul anak bojo ya sik kerepotan atiku kena terus ae pengaruh lah ngoten nggih, akhirnya mlebu alas guwa mbuh wis mbuh apa kono ya gak salah, ngene iki tidak salah. Itu satu. Nomor dua, tentang dzikir sirul asrar, apakah sama yang dimaksud kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal adalah Sirul Asrar? Pak, dari sisi maknanya sama, cuman isinya tidak menjelaskan secara penuh tentang proses su'aul basirah, ainul basirah, wa hakul basirah di dalam dzikir la ilaha illa anta. Sebetulnya enggak jauh berbeda dengan tasawuf yang lainnya, cuman pas judulnya itu Sirul Asr, di dalam rahasia ada rahasia. Cukup Pak, kapan diterusno maneh ya, besok Sabtu si ono maneh ya. Di wulan di wingi tak singitno Jumat itu cek isok badminton konangan ae. Nggih. Alhamdulillah bulan iki tak kosono loro dik wingi ambek diinginane Kamis Jumat. Wis apa-apa tak urek-urek dan padahal iku kosong. Nek gak dipolitiki ngene kapan ya mbaknya. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sedaya apa ingkang sampun Allah berikan pada malam hari ini estu dadosa ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah kita, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.